Dan hujan lagi. Gimana ini? Hujannya datang pergi, datang pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channel kesayangan kita ini di WEG TV ya, barometer perchannel yang akan selalu mengunggah dan akan selalu mengabarkan tentang dunia perbebekan yang ada di sekitar kita, yang ada di pedesaan ataupun yang ada di perkotaan ya. Dan bisa juga kita sebagai dari pelaku peternak unggas tersebut. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini nampak hujan sudah rintik-rintik lagi ya, dan musim hujan memang sudah jatuh di bulan ini. Jadi mau tidak mau kita harus kita harus menerimanya. Setiap hari hujan, tidak ada sang surya ini cuti panjang ya. Dan keadaan yang ada di sekitar kandang saya, banjir yang kemarin sempat naik ke atas sampai dekat pohon sana ya, pohon belakang saya itu, dan untungnya tidak merebak naik ke atas mendekati pintu kandang yang ada embernya itu. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku selalu sehat walafiat, diberikan rezeki yang kecukupan oleh Allah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan ingat, di pagi hari ini, ayo kita bekerja sepanjang kita mampu, dan hujan dan panas tidak akan bisa untuk menghentikan langkahku. Nanti kita akan banyak bicara, kita akan banyak sharing di sini tentang bagaimana memanage pakan bebek kita, yaitu bekatul di saat musim penghujan ini. Dan ini akan menjadi sebuah perbincangan yang sangat luar biasa. Karena apa? Bekatul pada saat musim hujan begini pasti agak susah. Yang kedua, dari distributor ataupun dari pengepul ataupun dari penggilingan langsung agak susah beroperasi. Karena apa? Ya, tidak ada cuaca panas. Bagaimana mau mengeringkan padi-padi yang sudah siap dipanen? Ya, pasti ada yang sebagian para pedagang yang menggunakan sistem open untuk digiling. Tapi hasil dari bekatul open itu belum tentu semua unggas itu bisa mau ya, karena ada yang mengatakan bahwa sistem open itu bekatulnya berbeda dengan yang sistem alami yang dipanaskan dengan melalui sinaran matahari ya. Kalau yang sistem open baunya ada agak sedikit berbau ya, ada bau bau nggak tahu itu bau mungkin dari bau mesinnya atau bau bahan bakarnya yang tercampur dalam sistem pengoperasiannya atau bagaimana, saya pun belum tahu karena saya belum pernah mencoba ya. Oke, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya, kita bicara lebih jauh, langkah baiknya sahabat-sahabatku membantu subscribe dan like dan share ya, agar channel kecil ini tetap mengudara, tetap cekit-cekit di udara, menghibur semuanya. Yang baru dikenakan musibah segera diangkat musibahnya oleh Allah. Yuk ikuti, saya akan mencoba masuk di kandang pada kesempatan pagi yang ini, pagi yang sangat hujan ini. Ini kandangnya ya, agak gelap sekali. Oh, ya. Ya para sahabat, ini saya baru istirahat, ada di gubuk, di shelter, menikmati rintik-rintik hujan. Sebelum saya pulang, saya melanjutkan ngobrol kita tadi. Saya membahas tentang memanage pakan katul di saat musim hujan kepada unggas-unggas kita. Karena apa? Pada saat musim hujan seperti ini, tidak ada sinar matahari ataupun sang surya yang membuat panas bumi ini ya. Ibaratnya ini kurang lebih Desember, biasanya Januari akhir ya, biasanya masih ada sekitar panas setengah hari. Tapi kalau Desember ini hampir penuh setiap hari, hampir 24 jam selalu dirintik-rintik, dikasih hujan, intensitasnya dari sedang sampai skalanya tinggi ya. Dan ini terjadi pada kita sebagai para pelaku peternak unggas. Yang ditakutkan adalah semakin menipisnya stok dari katul yang ada di distributor ataupun yang ada di penggilingan tradisional ya, hingga akhirnya nanti terjadi kelangkaan yang ditakutkan pasti ada kenaikan harga dari bekatul tersebut. Karena apa? Cuaca sangat tidak berkompromi ya bagi unggas kita sendiri, dingin, dan pastinya akan membuat penurunan secara porsi dari telur yang ada di kandang kita.
karena kandang kita ini basah, benyek, jemek, dan ya tidak bisa kering. Akhirnya unggas kita secara otomatis juga tidak menyukai hal-hal seperti itu. Dan itu pun harus disikapi oleh para peternak unggas bagi pemula seperti saya ini. Karena pengalaman pada musim seperti ini, tingkat dari jumlah produktivitas telurnya sangat berkurang sekali di musim ini, dan itu bisa membuat dana cadangan kita semakin menipis karena pengeluaran tersebut ya, karena tidak ada pemasukan yang lebih, akhirnya malah ini dana cadangan yang harus keluar. Dan ini saya yakin berlaku bagi semua para peternak unggas yang ada di Indonesia khususnya ya, pasti merasakan dampak dari musim penghujan ini ya. Jadi tipsnya mungkin untuk memanage pakan itu, jika kita menernak unggas ya, harus membeli pakan terlebih dahulu di sebelum musim penghujan ya, mungkin seperti itu. Tapi apabila terlalu lama ditumbuk, biasanya juga ada kutu-kutunya ya, seperti kutu ketombe itu yang hitam-hitam. Dan bisa juga kita menyetok jagung dari para petani ya. Para petani jagung kita bisa membeli beberapa karung untuk disetok dan digiling pada saat musim penghujan seperti ini, agar tetap kandungan karbohidrat serta kalori yang dibutuhkan oleh unggas kita, khususnya bebek kita, itu bisa terpenuhi di saat musim penghujan ini, dan mereka unggas kita bisa bertelur seperti biasa ya, maksimal walaupun pada kondisinya musim hujan ya. Apapun di luar dugaan di musim penghujan, apabila pakannya tetap terjaga dan tetap memang memenuhi dari beberapa segi mineral, karbohidratnya, kalorinya, vitaminnya, saya yakin bebek itu pasti bertelur ya. Tapi faktornya yang harus kita cermati juga adalah kandang ya, kandang kita. Apabila kandang kita basah ya harus dikondisikan ya, biar tidak basah. Bagaimana? Mungkin dikasih berabut ya, atau dibalik tanahnya dengan cangkul, dibacoi ya, ataupun kita buang kotoran-kotorannya, karena kotoran dari bebek unggas itu kan sebenarnya kan air ya, basah. Dan semakin lama kotoran dari populasi bebek itu terkumpul, akhirnya tanah kandang yang dipijak pun akan basah. Seperti itu ya. Nah, ini masih rintik-rintik hujan ya. Tadi sudah deras sekali malah, dan bahkan ada guntur-guntur juga yang membuat saya takut. Dan kebetulan ada gubuk di depan ini yang bisa dibuat untuk kita berteduh ataupun ya istirahat ya. Oke, mudah-mudahan selalu sukses para peternak unggas pemula. Ya, pemula wajib tahu seperti itu ya. Di musim penghujan harus kita menyetok pakan agak lebih banyak ya. Karena pada musim penghujan seperti ini juga, bebek kita pun makannya pun agak rakus ya. Beda dari musim-musim cuaca dari panas sebelumnya, mereka makannya lebih ya. Bisa 2 kali lipat malah. Bisa biasanya 2 ember, bisa sampai 3 ember, ataupun bisa lebih. Itu di mana-mana sudah terjadi. Karena apa? Karena sistem daya tubuh bebek tersebut membutuhkan makanan atau kalori yang banyak menghadapi situasi yang sangat dingin seperti ini. Jadi itu wajar ya. Makanya apabila bagusnya itu dicampur dengan jagung ya. Jagung itu bagus untuk kalori dan sumber karbohidrat yang sangat bagus untuk unggas tersebut. Oke, para pecinta peternak unggas dan para sahabat-sahabatku, suhu-suhu yang ada dimanapun Anda berada, yang bisa melihat dan menonton video ini, mungkin saya cukupkan seperti ini dulu video kali ini, dan mudah-mudahan nanti suhu-suhu bisa berkomentar bagaimana caranya membantu tips-tipsnya ataupun sharing-sharingnya tentang ya manajemen pakan di saat musim penghujan yang sangat panjang ini ya. Di saat harga pakan juga situasinya naik, harga telur malah semakin lama semakin ya merangkak naik, tetapi hanya stagnan begitu-begitu aja ya. Mudah-mudahan ada perbaikan, ekonomi kita kembali pulih lagi, kembali menguat lagi, dan akhirnya banyak para peternak pemula ataupun peternak unggas kembali bersemangat dalam berkarya. Cukup sekian video dari saya. Tonton terus dari Quack TV. Mudah-mudahan selalu diberkahi dan selalu disukseskan segala aktivitas dan segala usaha kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Quack TV.